Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas sosiologi dakwah di perkotaan yang mengangkat 3 materi. Yang pertama, karakteristik budaya masyarakat perkotaan. Yang kedua, semarak dakwah di perkotaan. Dan yang ketiga, pendekatan dakwah antar budaya. Materi pertama yaitu karakteristik masyarakat perkotaan. Karakteristik budaya masyarakat perkotaan ditandai oleh 3 variabel pokok, yaitu status sosial, segregasi etnis, dan budaya kota. Ketiga hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat kota tersusun berdasarkan kedudukan sosial, keberagaman kelompok etnis, serta pola budaya yang berkembang di lingkungan perkotaan. Selain itu, kota merupakan pusat perubahan dan urbanisasi sehingga kehidupan masyarakatnya umumnya heterogen dan pluralisme. Dakwah di perkotaan ini menimbulkan respon pada masyarakat kota. Respon ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang menolak segala bentuk yang diklaim tidak islami, biasanya terpusat di masjid kampus, lembaga kemahasiswaan, dan ormas Islam tertentu. Lalu yang kedua, kelompok yang menerima dan mengikuti pola kehidupan serta kebudayaan kota. Yang ketiga, kelompok yang menerima dan mengikuti setiap arus budaya yang datang serta menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan kota. Dakwah di perkotaan memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, penggunaan fasilitas modern. Masyarakat kota memanfaatkan teknologi dan fasilitas modern dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sistem sosial yang terstruktur. Kehidupan kota memiliki tatanan sosial yang jelas. Setiap orang memiliki status dan peran sesuai profesinya, sehingga pembagian kerja lebih teratur. Yang ketiga, penggunaan bahasa nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi utama. Hal ini menumbuhkan persamaan hak, memperkuat persatuan, dan mengurangi perbedaan antar daerah. Yang keempat, pola pikir pragmatis. Masyarakat kota cenderung berpikir praktis dan berorientasi pada pekerjaan. Yang kelima, bersifat heterogen dan pluralis. Masyarakat kota terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang sosial. Keberagaman ini mendorong sikap toleransi dan keterbukaan dalam kehidupan bermasyarakat. Materi yang kedua yaitu semarak dakwah di perkotaan. Semarak dakwah di perkotaan menunjukkan meningkatnya aktivitas keagamaan umat Islam sebagai respon terhadap modernisasi dan perubahan sosial. Semarak dakwah dipengaruhi oleh proses demokratisasi dan arus liberalisasi yang memberikan ruang lebih luas bagi ekspresi keagamaan. Kondisi ini mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan dakwah dan kajian Islam di perkotaan. Kegiatan dakwah di perkotaan dapat berkembang melalui 2 kalangan. Yang pertama, kalangan remaja dan mahasiswa, yang biasanya melakukan dakwah pada masjid kampus dan lembaga kemahasiswaan. Selain itu, juga membuat pusat kajian Islam dan forum diskusi. Yang kedua, kalangan selain remaja dan mahasiswa, yang biasanya melakukan dakwah pada pengajian di lingkungan rumah dan madrasah. Selain itu, juga mengadakan kegiatan zikir, tablik akbar, dan studi Islam. Selanjutnya, indikasi perkembangan dakwah, yaitu beberapa tanda berkembangnya dakwah di kota. Antara lain, pertama, semakin diterimanya penggunaan jilbab di lingkungan pendidikan. Yang kedua, ramainya kegiatan keagamaan di ruang publik. Yang ketiga, meningkatnya minat generasi muda terhadap kajian Islam. Semua ini menunjukkan bahwa dakwah di perkotaan mengalami perkembangan yang signifikan. Ada pula keterlibatan dalam bidang sosial dan politik. Semarak dakwah juga terlihat dari keterlibatan umat Islam dalam struktur partai politik sebagai bentuk perjuangan hak-hak umat. Selain itu, menguatnya basis politik Islam di perkotaan menjadi salah satu indikasi perkembangan dakwah. Oke, lanjut. Pendekatan dakwah antar budaya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk berbudaya. Secara fisik manusia relatif sama, namun yang membedakan satu dengan yang lain adalah nilai, kebiasaan cara berpikir, dan sistem budaya yang melingkupinya. Perbedaan inilah yang membentuk karakter individu maupun kelompok dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara yang bersifat multikultural dan multi etnis. Keberagaman suku, bahasa, tradisi, serta latar belakang sosial menjadi realitas yang tidak dapat dihindari
Dalam konteks seperti ini, aktivitas dakwah tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Oke, lanjut untuk di strategi dakwah antar budaya. Dakwah antar budaya adalah proses dakwah yang memperhatikan perbedaan budaya antar dai sebagai penyampai pesan dan makdu sebagai penerima pesan. Pendekatan ini bertujuan menjaga situasi tetap damai dalam interaksi sosial. Strategi ini dianggap lebih ramah dan menjadi solusi dalam menghadapi konflik, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Pelaksanaannya, dakwah antar budaya dapat dilakukan melalui 3, yakni nafsiyah, pendekatan kepada diri sendiri, personal; fardiyah, pendekatan antar individu; dan yang terakhir tablik, dakwah dalam lingkup yang lebih luas atau kelompok. Oke, lanjut. Dampak dakwah antara budaya. Interaksi antara nilai Islam dan budaya lokal bisa menimbulkan: 1. Terjadinya resistensi penolakan. 2. Akulturasi pembaruan budaya. 3. Penerimaan rekap. 4. Hegemoni nilai budaya. 5. Perpaduan yang saling melengkapi, komplementer. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.